Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Raden Bodianto Channel. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kali ini aku akan memberikan sebuah informasi bagaimana cara men-setup access point merek tenda. Coba kita login dulu. Tampilan awal bagaimana dia akan login. Nah, tampilan awalnya seperti ini guys ya. Ini kalau secara default itu passwordnya adalah admin dan usernya adalah admin dan passwordnya adalah admin juga. Oke, kita lanjut login. Di sini biasanya kalian harus setup juga untuk country-nya dari Indonesia. Kita login. Oke, kita mulai. Di sini ada menu pertama adalah kita cek di sini device name-nya adalah AP4. Secara default adalah LAN IP-nya, IP address-nya itu 254. Ini MAC address-nya dan sebagainya. Terus wireless info-nya, ini dia SSID-nya. Oke. Wireless client. Nah, kita bisa lihat koneksi dari klien ke access point ini adalah berapa. Di sini bisa dilihat ya. Signal strength sekian. Oke, ini menu kedua adalah, jadi menunya ini cuma ada 5 guys. Status, quick setup, network, wireless, dan tools. Jadi di access point ini sangat sederhana. Nah, di sini ada pilihan select operation mode for device. Oke, jadi kita punya jadi dari router atau access point dia bisa jadi router juga, repeater, relay ya, menambah sinyal. Misalnya sinyal di situ lemah, agar bisa ngedorong sinyal lebih kuat, maka dibuatlah setup access point ini menjadi repeater. Yang keempat adalah WISP ya, wireless connect to internet service provider, sharing internet to local wireless and wired network. Nah, ini teknologi saat ini. Jadi kalian tinggal aktifkan ini, klik ini, maka nanti akan dengan mudah. Jadi kayak fungsinya itu sebenarnya hampir sama dengan repeater. Jadi hanya merelay dia. Jadi sinyal itu tambah kuat gitu loh. Menjadi relay. Jadi kepanjangan lah dari hotspot yang ada gitu. Nah, di sini yang kelima terakhir itu client plus access point. Jadi kombinasi multi local network via wireless connection. Jadi access pointnya jadi client sekaligus jadi access point ya. Jadi perangkat ini jadi dua fungsi, access point sekaligus jadi client, menangkap dan menyebarkan gitu. Oke, coba kita lihat lagi menunya di dalam ini ada apa aja. Kita mulai dari access point, kita cek dulu. Oke, kalau mau jadi access point ya, ini adalah menu-menunya yang harus di kolom-kolomnya juga harus diisi. Ini dia kolom-kolomnya yang harus diisi, SSID terserah bagaimana. Nah, di sini di channel ini yang penting
kalian kalau di sini banyak sekali access point atau sinyal wireless sedang bertebaran di mana-mana, maka kalian harus bisa tentukan secara manual atau auto ya. Kalau saya pribadi itu menyarankan sih channel ini secara bukan auto ya, karena dipakai di lokal area saja, jadi saya tidak menyarankan pakai auto. Jadi tentukan aja bagaimana cara menentukan channel itu kosong atau tidak atau free. Itu bisa menggunakan aplikasi WiFi Analyzer di Android kalian. Kalian tinggal download aja di Play Store. Kalian akan mengetahui langsung channel mana yang lagi kosong. Oke, jadi tidak bentrok guys. Oke, selanjutnya adalah security mode. Jadi kita pasang aja WPA2 PSK. Dan deskripsi tabnya AS aja, WiFi passwordnya silahkan diisi. Kalau ini kita next, maka konfigurasinya seperti ini dan save, maka melanjutkan menjadi menyimpan dan akses poinnya akan merestart guys ya. Oke, kita back aja. Kita lihat selanjutnya yang kedua adalah station atau client. Ini menunya bagaimana? Nah, ini dia guys, remote is ID ya. Jadi dia itu sebagai apa ya tadi? Bentar saya lihat. Station menjadi client ya. Connect to wireless. Oke, nah. Jadi fungsinya ini sebenarnya mirip-mirip dengan ini. Ya, station client mirip-mirip banget dengan repeater, mirip-mirip dengan WSP, client and access point, mirip-mirip. Cuman dia langsung remote, klik mana yang mau jadi remote access ID-nya, setelah di next, passwordnya ya. Ini masukkan password dari WiFi yang di remote ya. Misalnya ini kan UNBK, jadi WiFi yang ditembak tadi adalah UNBK, maka nanti di sini passwordnya password ini WiFi UNBK ya. Oke, channelnya 5, security modenya ini. Nah, setelah itu kita next gitu loh ya, next continue, selesai dari client ya. Oke, selanjutnya adalah menjadi universal repeater. Nah, repeater kan sama aja kan, mirip-mirip fungsinya, mirip-mirip. Ini menguatkan sinyal, tapi nah bedanya ini menguatkan di repeater ini. Maka sebentar. Oke, harus 8 5 6 7 8. Oke. Nah, next lagi ya. Gini. Nah, di repeater ini misalnya kita mau meremote yang namanya UNBK ini lagi ya. Maka nanti access point ini nanti namanya SSID-nya akan menjadi UNBK juga guys. Itu bedanya dengan yang tadi. Nah, jadi repeater itu ya merepeat ya, mengulang. Jadi seolah-olah misalnya ada dua router ya, ada satu router dan satu access point. Jadi kalau difungsikan sebagai repeater access point, maka ini seolah-olah hanya ada satu SSID. Jadi dua perangkat WiFi jadi satu SSID. Paham ya? Oke, di sini selanjutnya. Bentar. Oke, di sini selanjutnya penentuan IP address ya, segmennya silakan disamakan dengan jangan lupa disamakan dengan access point yang di remote atau router yang di remote ya. Samakan. Kalau nggak sama, kalian tidak akan mendapatkan IP address atau
tidak akan connect dan harus mereset ulang. Nah ini dia, jadi ini IP-nya harus satu segmen ya, ini lokal IP loadnya ya, harus satu segmen dengan access point yang di remote. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita lihat WISP. Nah ini fitur baru nih guys, ini fitur baru saat ini. Oh kita back dulu, bentar. WISP jadi lebih canggih dari repeater sih sebenarnya. Kita remote lagi nih ya, yang UNBK kita remote, kita 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sama ya, persis. Oke, kita next. Nah di sini dia bedanya, please select one connection type, then enter the POA account. Nah kan, IP address provided by ISP and next continue. Oke, jadi dia itu bisa pakai DHCP untuk koneksi WAN. Jadi koneksi internetnya itu ya, ini ada provider nih pakai memancarkan wifi, ditembakkan ke rumah kamu, dan di rumah kamu ternyata nggak sampai masuk ke dalam. Nah WISP inilah solusinya guys. Jadi WISP ini akan menangkap sinyal tadi dan dilanjutkan ke dalam, paham kan? Jadi area coveragenya itu lebih luas nanti di dalam rumah. Oke, bisa pakai DHCP ya, yang dari ISP itu, nah, atau statik kalau memang sudah tahu IP addressnya, atau PPOE. Jadi dial secara yang dial itu dari sini. Tuh, paham ya? Oke, yang dial itu adalah access point ini. Oke, perangkat ini maksudnya. Nah, misalnya di HCP coba kita lihat, ini dia SSID-nya, jadinya seperti ini. The sector is used to set wireless network name and wireless password for your local network, and please remember the Wi-Fi password. Nah, di sini SSID-nya bisa langsung pakai tidak sama dengan tidak harus sama dengan yang WSP tadi, dan passwordnya adalah ini. Oke. Jadi untuk lokal area di situ. Atau gini, ini fungsinya WSP ini sama dengan kayak gini lagi. Jadi misalkan handphone kalian jadi tethering. Nah, tethering kan jangkauannya nggak luas. Nah, WSP ini jadi solusi guys. Paham ya? Jadi solusi. Ini pakai di HCP aja. Langsung sudah next saja. Tambah luas sudah disebarkan dia. Mirip-mirip kan dengan fungsi-fungsi yang sebelumnya. Nah, fungsi listen client university itu mirip-mirip. Apalagi ini selanjutnya yang terakhir, client and access point. Ini juga begitu. Mirip banget fungsinya. Kayak gak penting gitu ya. Access point ya access point aja. Nah ini dia. To set lokal sama aja. Nah, sama aja, cuman dia harus sama satu network dengan satu segmen. Nah itu bedanya. Ini kalau ini satu segmen ya, dengan yang di remote. Kalau tadi enggak kan, harus satu segmen. Nah ini dia, klien jadi klien sekaligus jadi access point ya. Jadi nerima sinyal terus jadi access point. Tuh. Nih, ini penjelasan
penjelasan singkatnya dari sini. Combine gitu ya kan, wireless connect to USB, extend ya memperluas, wireless relaying wireless signal, memperluas sinyal ya kan. Terus acting as wireless adapter to connect your wired device, kabel, perangkat kabel apa, jaringan kabel to wireless network. Oke. Selanjutnya menu yang ketiga nih adalah network. Nah di sini penting juga ini guys, harus kalian perhatikan adalah DHCP server. Misalkan perangkat ini kamu pasang di perangkat hub, switch hub ya langsung. Jadi access point ini langsung kamu taruh di switch hub dan kamu tidak punya sebuah DHCP server, maka perangkat ini bisa kamu jadikan DHCP server. Lumayan guys. Kamu bisa aktifkan ya list ininya, start IP sampai gini. Nah. Oke. List time-nya mau 1 hari, 6 jam, 1 jam sampai 7 hari. Apa itu list time? List time itu waktu yang diberikan DHCP server ini untuk meminjamkan IP address kamu, ke perangkat kamu. Paham ya? Oke. Jadi DHCP server ini kan fungsinya itu meminjamkan IP address sebenarnya. Oke. Jadi dengan ada batas waktunya. Dia mengenali MAC addressnya, diberi batas waktu, diberi IP, pinjaman IP dengan batas waktu sekian. Begitu logikanya. Paham ya? Oke. DHCP client. Jadi klien yang terkoneksi dengan access point ini apabila DHCP server ini diaktifkan. Oke. Ini tidak saya aktifkan karena apa? Karena access point ini tersambung dengan router yang mana router itu sudah ada dan sudah saya aktifkan DHCP servernya. Jadi tidak perlu saya aktifkan ini. Karena kalau saya aktifkan ini rebutan yang meminjamkan IP ke klien jadi bingung, sering kadang error klien itu. Jadi kacau lah jadinya. Jadi sangat sibuk sekali itu di dalam jaringan lokal kita nantinya. Jadi salah satu aja. Terus itu sudah dipahami ya. Wireless. Oke. Ini setupnya SS mulai dari setup
Oke. Selanjutnya adalah tools. Oke, tools network service. Regular reboot, jadi kita bisa mereboot sistem ya, mereboot access point ini dengan secara berkala, misalnya di jam tertentu, di semua hari, atau di hari-hari tertentu. Oke. Selanjutnya ada date and time, tanggal ini dan tahun ini bisa disimpan melalui internet. Kalau nggak pakai internet berarti kalian harus manual. Oke, di sini ada menu maintenance, ada reboot device, reset factory, upgrade firmware, release date-nya sekian. Ada nggak ya yang terbaru ini? Belum saya coba. Oke, di sini ada backup and restore. Jadi kalian sudah setup semua, kalian backup. Apalagi kalau kalian mengaktifkan Mac filter. Misalnya ada 10 klien atau 20-30 klien yang sudah terdaftar di Mac filter, kalau tidak kalian backup, maka kalian harus, kalau ada sesuatu terjadi pada access point ini, perangkat ini, maka kalian akan menginputkan satu-satu lagi ya, mengulang pekerjaan yang sudah kalian kerjakan. Nah, maka solusinya biar tidak itu terjadi, maka backup lah hasil settingan kalian ya. Backup current setting. Oke. Administrator selanjutnya ini tentang password ya. Oke, password lama, password baru, sistem log. Oke, receive error oke, apa aja ya errornya ya. Nah, di sini diklik aja. Oke, nggak tahu itu bahasa apa, itu error kok bisa ya. Oke, selesai. Oke guys, ini sudah selesai. Cukup saja sampai di sini dulu tentang tutorial setup access point merek tenda, access point versi 4 ya, access point 4 ya namanya ya, AP4. Oke, terima kasih for watching, thank you for watching this video sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bagi kalian yang ingin menonton video tentang review unboxing tentang di sebelumnya aku sudah bahas tentang review dan unboxing dan review sebuah perangkat router merek Tenda juga, bisa kalian lihat di link di bawah ini. Di situ menunya beda dengan access point ini. Jadi kebetulan aku beli nyoba dua perangkat di WiFi ini, yaitu access point dari merek Tenda juga dan router merek Tenda juga. Dan hasilnya saya coba ini selama 1 minggu dengan 150 klien. Oke. Sangat worth it guys, kerjasama dua perangkat ini, router dan access point. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.